Jadi sana kita dididik, dilatih dari sipil ke militer. Nah, di sini adalah titik paling jenuh, titik paling rendah kita. Karena beberapa di antara kita bahkan memilih untuk kabur. Halo Sobat Mula Warman, selamat datang di Mula Warman Podcast. Tempat kita ngobrol santai tapi pastinya penuh makna dengan sosok-sosok inspiratif yang kami hadirkan di podcast Mula Warman. Hari ini spesial banget, kita kedatangan tamu yang luar biasa, para taruna dan juga taruni dari Akademi Militer Tingkat 3. Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa yang saat ini sedang menjalani masa pendidikan penuh disiplin, tantangan, dan juga pastinya semangat juang yang tinggi. Langsung aja kita kenalan dengan mereka, sudah hadir di sini taruna dan juga taruni yang luar biasa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Wah, sumringah sekali senyumnya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat, baik. Baik, sehat, semangat Siap. pastinya ya. Ya, semangat. Karena kan kita mau ngasih informasi yang luar biasa nih buat penonton setia Mula Warman Podcast. Siap. Terima kasih atas kehadirannya, luar biasa sekali. Kami senang dan berbangga hati sekali menerima kehadiran dari para taruni dan juga taruni yang luar biasa dari Akademi Militer. Terima kasih. Mungkin sebelum kita berbincang lebih lanjut, sebelum masuk ke cerita seru kalian nantinya, boleh mungkin kita kenalan terlebih dahulu ya. Siap. Siap. Baik, mungkin boleh diawali dengan Mas yang berada di ujung karena saya belum tahu namanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Tristan Aripasya, saya asal Balikpapan, sekarang Sermatar Taruna tingkat 3 di Akmil. Sermatar, Sersan Sersan Mayor, Mayor, Taruna. Itu ada kaitannya kah dengan tali kur yang dipakai di badannya? Jadi tali kur yang kami dapatkan ini baru kami dapatkan saat naik tingkat 3, jadi baru serah terima. Oh, talinya baru didapatkan saat naik tingkat 3. Tali yang saya pakai sendiri ini tali Wadan Sukor, jadi wakil komandan Kor dari Borneo ini sendiri. Wah, luar biasa sekali. Yang selanjutnya? Oke, perkenalkan nama saya Sermatar Adia Davin Sandikalegi, sekarang tingkat 3, asal pengiriman Kodam 6, Balikpapan. Untuk jabatan saya Danru, Peleton 2B, Batalion Taruna Dewasa. Peleton 2B, Batalion Dewasa. Taruna Dewasa. Wah. Kalau arti dari tali kur yang dipakai gimana Mas Davin? Kalau saya ini masih dibawahi sama komandan peletonnya, jadi satu peleton ada 4 danru. Jadi Mas Davin termasuk danrunya? Siap. Oke, luar biasa. Selanjutnya? Siap. Izin memperkenalkan diri. Sermatar Muhammad Ari Bagus Imam Ridho Paduai. Asal Kota Balikpapan, sama dengan Sermatar Ayumi, Sermatar Tristan Aripasya, dan Sermatar Adia Davin. Untuk jabatan tersendiri saya Kasipam atau Kasih 1. Jadi di Akademi Militer itu ada struktur jabatan, terutama di resimen itu ada pertama dan Menkor, yang kedua ada Wadan Menkor, ketiga Kaset Menkor, di bawahnya ada staff-staffnya. Yang pertama ada Kasih 1 sampai 5. Untuk kami sendiri Kasipam itu bertugas untuk mengamankan resimen. Contohnya hal-hal kecil seperti ketika ada kirap di Kota Magelang, kirap GSCL, Generang Suling Can Kalokananta, kami bekerja sama dengan Poltar untuk mengamankan GSCL saat tampil atau kirap. Dan kami juga bertugas untuk mengkoordinasikan atau mengecek para junior-junior kami, terutama dalam hal kerapian. Contohnya sebelum pesiar, itu kami cek pakaiannya apakah sudah layak untuk pesiar atau belum. Dan setelah kembali pesiar, kami juga bekerja sama dengan Poltar untuk mengecek apakah ada barang-barang yang tidak pantas untuk dibawa ke Akademi Militer. Jadi seperti itu. Berarti di bagian PAM-nya ya. Siap. Berarti kalau taruna ataupun taruni yang lain agak takut mungkin ya ketemu Mas Hari ya? Siap, tidak. Oh enggak. Baik. Kalau Mbak Ayumi? Izin memperkenalkan diri, nama Evena Putri Ayumi, Sermatar dari Balikpapan tingkat 3 di Akademi Militer. Untuk saat ini jabatan saya yaitu Poltar.
dibawahi oleh Danpoltar dan Badan Poltar. Dan tugas saya sudah dijelaskan oleh Sermatar Hari untuk mengamankan kegiatan yang berlangsung. Kami juga mengecek kerapian para junior kami yang akan melangsungkan pesiar dan bantu mengamankan ketika kami melaksanakan makan bersama di ruang makan seperti itu. Oke, Kurang baik. lebih. Saya mau bertanya nih selanjutnya. Untuk mendapatkan tali kur yang saat ini sudah dikenakan di badan, apakah ada Siap. tradisi-tradisi khusus tersendiri? Siap. Untuk kami sendiri, untuk kasih satu, kami kemarin paparan di depan junior dan angkatan kami untuk menjadi kelompok pemegang resimen atau pokdomen. Itu kami paparkan visi dan misi kami. Jadi apa-apa saja yang akan kami lakukan ketika kami terpilih nanti. Dan saya telah terpilih menjadi kasih satu dan akan menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan tupoksinya. Oh, bahasa sederhananya mungkin seperti pemilihan ketua OSIS di Siap. Kalau di SMA sekolah-sekolah itu seperti pemilihan ya. ketua OSIS. Betul, luar biasa. Nah, kalau boleh tahu, apa sih yang memotivasi kalian untuk masuk ke Akademi Militer? Apakah memang dari kecil sudah memiliki cita-cita atau mungkin justru baru lulus SMA nih, baru kepengen masuk jadi Akmil gitu? Jadi Diamu, pertama saya akan jawab pertanyaan itu. Saya terinspirasi menjadi seorang tentara karena dari kecil sudah berada di lingkup tentara itu sendiri. Jadi di mana sifat manusia itu akan mengikuti berdasarkan lingkungannya. Dan saya merasa bahwa tentara itu adalah sosok yang tangguh. Jadi saya bercita-cita untuk menjadi seorang tentara kemudian hari, dan alhamdulillah saya sudah mencapai di titik itu, yaitu menjadi seorang taruna Akademi Militer. wah luar biasa. Kalau Mas Davin sendiri gimana? Kalau saya emang sudah disiapkan dari SMA sama orang tua saya. Jadi saya ikut JAS, ikut les di daerah saya sampai titik saat ini. Kayak tadi Mas Hari jawab, katanya memang dari dulu sudah berada di lingkungan militer. Berarti Siap. orang tua profesinya tentara juga. Siap. Wah luar biasa. Kalau Mbak Putri, Siap. Kalau saya karena lingkungan saya juga orang tua kebetulan tentara, jadi saya terinspirasi dari orang tua saya untuk mengikuti jejaknya. Jadi saya berjuang, belajar, latihan fisik, dan alhamdulillah atas izin Tuhan, jadi saya ada di titik ini. wah luar biasa. Satu lagi yang belum kita tanya ya, Mas Tristan. Gimana Mas jawabannya? Kalau saya awalnya bukan cita-cita dari kecil ya menjadi taruna. Cuman ayah saya dari Taruna Akademi Militer juga. Terus saya pertamanya masuk SMA, masih belum ada cita-cita untuk masuk. Lalu saat kelas 3 saya bingung mau kuliah di mana. Jadinya kayaknya bagus nih kalau masuk kedinasan kayak Akmil atau Akpol. Tapi saya milihnya Akmil waktu itu. Karena nggak lulus SBM sama SNM jadinya daftar pertama nggak masuk. SBM lulus sih di ITK. Jadi pas gak masuk daftar pertama langsung saya kuliah 2 semester. Terus langsung saya ambil cuti untuk daftar yang keduanya. Alhamdulillah yang kedua lolos. Berarti udah sempat kuliah sebelumnya. Oh, rezeki berarti ya, luar biasa. Berarti para taruna dan juga taruni yang hadir di sini menggapai cita-cita untuk menjadi seorang perwira nantinya. Dari jawaban yang disampaikan tadi saya menangkap bahwa memang benar kalau lingkungan di sekitar kita itu sangat mempengaruhi pastinya ya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Hari, lingkungan yang luar biasa dengan motivasi yang luar biasa hingga sekarang jadinya menjadi taruna yang luar biasa dan hebat pastinya. Nah, sekarang coba dong ceritain ke kita yang awam ini. Seperti apa sih kehidupan sehari-hari seorang taruna dan juga seorang taruni di Akademi Militer? Bangunnya jam berapa? Terus kegiatannya apa aja? Mungkin boleh berbagi sedikit Mbak Ayumi? Kami bangun pagi itu jam 3:30 karena jam 4 nanti ada kegiatan ibadah bersama. Nah setelah itu kami biasanya melaksanakan oraung pagi.
Setelah itu em, eh, kami melakukan pembersihan. Nah, setelah pembersihan itu kami melaksanakan apel nanti di batalion masing-masing. Setelah apel kami ada kegiatan dari jadwalnya. Nanti ada kegiatan luar ataupun kegiatan kelas. Dari situ kita menyesuaikan. Oh, luar biasa, kegiatannya padat sekali. Ya, di dalam padat. Bangunnya dari jam 3:30. Ya. Istirahatnya jam berapa kalau boleh tahu? Untuk istirahat kami setelah apel biasanya kami jam 10 sudah boleh istirahat. Oh, luar biasa. Pastinya dengan kegiatan yang sepadat itu membentuk disiplin yang luar biasa pastinya ya. betul. Luar biasa. Dengan tingkat yang sekarang yaitu tingkat 3, apa yang kalian turunkan untuk membina adik-adik yang ada di Akmil? Mas Ari boleh dijawab. Siap. Untuk kami yang sebagai taruna paling senior di Akademi Militer sekarang, tentunya kami akan menurunkan apa yang pernah kami dapat selama kami menjadi seorang junior. Tentunya turunan-turunan baik yang akan kami turunkan. Jadi junior-junior kami harapannya bisa menjadi lebih baik daripada kami. Dengan pembinaan-pembinaan yang bermanfaat, contohnya seperti lari siang, push up, dan segala macamnya, itu untuk membentuk karakter, mental, serta fisik junior-junior kami sehingga bisa lebih baik daripada kami. Wah, luar biasa banget jawabannya Mas Ari. Siap. Kalau boleh jujur, pernah nggak sih? Saya mau nanya nih ke Mas Davin, boleh ya? Boleh. Kalau boleh jujur nih Mas Davin, pernah nggak sih ada di titik di mana Mas Davin merasa capek banget, bahkan mungkin hampir menyerah? Tentunya ada ya, waktu pernah junior juga dibina sama senior, kayak katanya Hari tadi lari siang di pembinaan fisik, push Betul. up, sit up. Tentunya ada rasa jenuh, capek juga. Terus ya tetap saya sama teman-teman saya ini terus ya ningkatin motivasi aja. Kayak contoh kecilnya motivasi itu hari Sabtu Minggu kan tentunya ada pesiar. Pesiar. Nah, tentunya itu meningkatkan motivasi sama mengingat keluarga di rumah, seberapa bangganya kita ada di Akademi Militer. Luar biasa. Motivasi utamanya keluarga dan juga pesiar tadi ya. Jadi biar secapek apapun, udahlah bentar lagi pesiar kok, kayak gitu mungkin ya. Saya mau nanya ke Mas Tristan dong. Apa yang bikin Mas Tristan tetap bertahan sampai sekarang? Nilai atau pelajaran hidup apa yang paling membekas selama pendidikan di Akmil? Yang bikin saya bertahan sampai sekarang, jadi kalau dulunya awal-awal saya masuk Chandra di Muka masih Caprabatar juga, awalnya juga capek banget gitu ya. Terus kayak mau nyerah, ya udah kayak beda banget sama kehidupan kuliah saya dulu. Enak masuk kelas, udah selesai kelas masuk ke kos, tidur lagi, udah. Beda di sana kegiatan terus, muter terus kegiatan, kayak nggak ada henti-hentinya. Udah gitu jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Jadi di sana juga awal 4 bulan juga belum bisa menghubungi mereka, jadi rindunya berat banget. Tapi saya bertahan karena 4 bulan itu katanya wisjur dalam 4 bulan bisa ketemu orang tua. Jadi saya kayak ya udah kuat-kuatin aja, 4 bulan lagi ketemu sama orang tua lagi. Terus 4 bulan lagi udah jadi pratar, dulu naiknya pratar tingkat 1. Terus masuk resimen tambah berat lagi. Masuk resimen Taruna tambah berat lagi. Oh gitu? Ya. Terus? Ternyata tambah berat lagi. Tapi enaknya di resimen naik kopral udah dapet siar, udah dapet HP, udah bisa beli ini itu, udah bisa makan enak lah, lebih enak daripada Chandra di Muka. Udah bisa ngedate mungkin ya? Belum Jadi ada. sedikit informasi untuk teman-teman sekalian yang menonton. Chandra di Muka itu adalah tempat di mana kita dikumpulkan dari 4 matra dari Akademi Angkatan Udara, Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Akademi Kepolisian. Jadi kami dikumpulkan bersama-sama untuk membentuk integrasi, untuk membentuk integritas kita supaya kita bisa lebih jiwa korsa. Jadi di sana kita dididik, dilatih dari sipil ke militer. Nah, di sini adalah titik paling jenuh, titik paling rendah kita. Karena beberapa di antara kita bahkan memilih untuk kabur. Karena tidak ada kuat yang dengan berpikiran seperti itu. siap. Jadi banyak di antara mereka tidak siap fisiknya, mentalnya dari sipil ke militer itu. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana dasar-dasar militer. Jadi yang awalnya mungkin kita bangun jam 6 pagi waktu kita masih sipil, di sana di Chandra di Muka kita sudah dibangunkan dari jam 3:30 subuh untuk persiapan kegiatan.
Jadi setelah 4 bulan menjalani kegiatan bersama-sama bersama 4 matra lainnya, itu ada nanti wisuda prajurit. Jadi di situ orang tua bisa datang, bisa menghadiri wisuda prajurit tersebut. Setelah itu setiap matra akan ke akademinya masing-masing. Yang angkatan udara ke Yogyakarta, yang angkatan laut ke Surabaya, dan akademi kepolisian ke Semarang. Untuk akademi atau akademi militer itu tetap di Magelang. Jadi setelah itu mereka akan menempuh pendidikannya di akademinya masing-masing. Jadi sedikit informasi tentang kesehatan dari muka seperti itu teman-teman. Iya, pastinya informasi ini juga pasti sangat bermanfaat untuk adik-adik yang mungkin memiliki cita-cita yang luar biasa menjadi seorang taruna atau taruni mungkin ya. Terima kasih Mas Hari. Mas Hari, saya mau nanya, pasti kan seru nih ada di Akmil, bisa bareng-bareng sama teman-teman dari seluruh Indonesia, pasti kan Siap. kumpul di sana nih. Gimana rasanya membangun persahabatan di lingkungan seperti Akmil? Siap. Jadi di akademi militer ini kami diajarkan bagaimana caranya kita bisa bersama-sama, sakit sama-sama, senang sama-sama. Jiwa korsa yang dibentuk. Jadi serunya di Akmil ini kita bisa bertemu dengan orang-orang dari berbagai penjuru di Indonesia. Contohnya ada yang dari Papua, ada dari Sumatera, ada juga dari Jawa, dari Kalimantan, kami dari Kalimantan. Setelah itu kami di sana diajarkan. Contohnya di Chandra di Muka tersebut kita diajarkan makan sama-sama. Jadi setiap taruna itu tidak boleh makan sebelum lengkap. Jadi kita tunggu teman kita masing-masing untuk duduk di ruang makan, di rukan. Setelah kita lengkap, di situ dipimpin oleh satu orang tertua untuk memimpin makan. Setelah itu kita bisa mulai makan. Olahraga sama-sama, susah sama-sama, di situ yang membentuk jiwa korsa kita. Nah Mbak Ayumi, 1 tahun lagi kan udah mau praspa nih. Kira-kira apa visi misi Mbak Ayumi saat menjadi perwira muda nantinya? Untuk saat ini visi misi saya ke pribadi saya sendiri lebih belajar lagi menjadi calon perwira yang baik untuk nantinya bisa memimpin anggota dan mendekatkan diri pada masyarakat, dan juga saya ingin menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan bisa melaksanakan tugas dengan amanah. Wah luar biasa, harus jadi pemimpin yang bertanggung jawab dan bisa menjalankan tugas dengan penuh amanah. Wah luar biasa. Kalau Mas Hari gimana? Kalau saya sendiri untuk visi misi saya ketika nanti dilantik menjadi perwira muda. Jadi pangkat saya sekarang adalah Submatar, Sersan Mayor Taruna. Nanti akan dilantik menjadi seorang Letnan 2. Nanti akan ditempatkan di batalion menjadi seorang Danton. Jadi saya ingin menjadi seorang Danton yang dekat dengan anggota. Karena pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang berada di tengah-tengah anggotanya. Jadi saya akan mengarahkan anggota saya dengan baik sehingga nanti anggota-anggota saya bisa menjadi tentara yang nasional, tentara yang pejuang, dan tentara yang cinta kepada rakyatnya. Jadi saya akan arahkan anggota saya, akan saya bimbing dengan apa yang telah saya dapat selama saya pendidikan di Akademi Militer. Di seperti itu. Wah luar biasa jawabannya. Nah saya mau nanya ke Mas Davin nih, apa visi misinya ketika nanti menjadi seorang Danton? Visi misi saya saat menjadi Letnan 2 nanti menjadi seorang Danton tentunya meningkatkan profesionalisme saya dalam memimpin anggota, terus membentuk karakter anggota saya, terus mendekatkan diri dengan anggota. Contohnya seperti menurunkan apa yang saya dapat di Akmil yang baik-baik, seperti berpakaian, cara berbicara, cara menyampaikan apapun ke atasan atau bagaimana. Intinya saya ingin menjadi Danton yang profesional saat di satuan nanti. Wah luar biasa, Mas Davin mau jadi Danton yang profesional ya nantinya. Kalau Mas Tristan bagaimana? Jadi kalau visi misi saya sendiri selama saya menempuh pendidikan di Akademi Militer, tentunya saya banyak mendapatkan ilmu-ilmu yang sudah saya pelajarin di sana, dari mengikuti kegiatannya, dari pelajaran-pelajaran di kelas, pelajaran-pelajaran lapangan, dan pelajaran-pelajaran jasmani segala macam. Tentunya nanti di satuan, di batalion, saya ingin menjadi Danton yang panutan bagi anggota-anggota saya, yang bisa memberikan menerapkan apa yang saya sudah dapat di kampus Akademi Militer itu, dan jadi panutan dalam bersikap, dalam berpakaian, dalam bertutur kata di depan mereka, dalam memimpin. Karena saya Korps Infanteri, jadi memimpin anggota yang
jumlahnya lumayan banyak daripada korps-korps lain. Oleh karena itu jadi saya ingin jadi pemimpin yang jadi panutan dan lebih baik di depan anggota-anggota saya. Baik, semoga nanti bisa menjadi Danton panutan bagi anggota di batalionnya nanti ya. Nah, nanti tayangan ini siapa tahu nanti di masa depan nanti ditonton sama anggota-anggotanya nanti nih tahun depan. Kan udah jadi Siap. Danton nanti kan, Siap. Mas Mbak. Nanti anggotanya nonton, oh ini Danton panutan nih katanya nanti Siap. kan. Oke, luar biasa. Visi misi yang disampaikan sangat baik sekali, luar biasa sekali. Semoga teriring harapan, semoga bisa tercapai semua visi misi yang disampaikan Siap, tadi amin. oleh para taruna dan juga taruni yang ada di sini. Terima kasih banyak sudah ngobrol bareng kita di sini, luar biasa sekali, kesempatan yang hebat banget, kami senang sekali. Semoga nanti bisa semakin sukses ya pastinya Amin. di pendidikan menuju ke Praspa, dan pada saat kedinasan nanti semoga sukses, sehat, dan terus menjadi inspirasi untuk generasi muda Indonesia pastinya. Ya baik, terima kasih luar biasa sekali. Demikian tadi perbincangan singkat kami dengan para taruna dan juga taruni dari Akademi Militer hadir di Mula Warman Podcast untuk memberikan motivasi dan juga informasi yang menarik dan inspiratif pastinya bagi seluruh penonton dan juga anak-anak muda yang memiliki cita-cita yang luar biasa untuk menjadi seorang taruna dan juga seorang taruni nantinya. Terima kasih, semoga tayangan ini bisa bermanfaat bagi kita semua pastinya. Salam hormat dan salam juang, gawi menutung wajah sampai kaputing.